Shana, Alleluia, 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 Alleluia. Selamat Yesus Kristus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung Bapak dan Ibu semuanya. Ada Mas Hendarto, ada Mas Edwin, Mas Gilbert, Pak Denny, Ibu Amelia, dan tadi ada Ibu Lucy ya. Ada Ibu Lucy juga. Nah, ini teman-teman yang sangat setia ini yang mengikuti pertemuan dari awal pertemuan perdana sampai sekarang. Selamat datang juga Kak Dormian. Ya, kita akan segera memulai kelas kita, pasti 101 kita hari ini. Seperti biasa, kita akan memulai dalam tradisi Bizantin. Mas Tian dan Father Olex. Kita satu dalam doa, kita satukan doa kita bagi arwah keluarga dan kerabat kita juga. Mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami, dan selamatkanlah kami. Amin. Ya Raja Sorgawi, penolong, penghibur, dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami, bersihkanlah kami dari segala noda dosa, dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik. Amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi sebelum sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanilah. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim dan jauh lebih mulia dari serafim, tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kami junjung tinggi. Father, give the blessing. Bapa, berikanlah berkat, the blessing. Amin. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Terima kasih atas pelayanan doanya dari Mas Tian dan Father Olex. Ya, kali ini teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, kita akan masuk ke pertemuan. Sebenarnya ini adalah bisa dibilang itu ya, inti dari kelas patristik ini. Kita mulai masuk nih dari mulai pertemuan ke-5, 6, dan 7. Kalau patristik itu kan tentang kita mempelajari tentang bapak-bapak gereja. Otomatis kita belajar bapak-bapak gereja itu dari karya-karya tulis mereka, begitu ya. Dan untuk pertemuan ke-5 ini, kita akan membedah satu karya tulis yang sangat menarik dari Santo Yohanes Chrysostomus. Nah, ini judul bukunya adalah On the Priesthood. Nah, dan ini akan berbicara tentang vokasi atau panggilan hidup kita. Otomatis panggilan kehidupan akan berbicara juga, akan erat juga kaitannya dengan tujuan hidup ya. Jadinya ini akan jadi karya tulis yang sangat relevan bagi kita di masa kapanpun, karena toh hidup itu toh harus tetap akan ada tujuannya, begitu ya. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya seperti biasa memperkenalkan narasumber kita, yang sebentar saya akan share screen dulu. Oke, izinkan saya memperkenalkan ya, seperti biasa. Narasumber kita yang pertama adalah Mas Cliff Tedianto.
seorang akolit, prokantor, dan penerjemah di Roma Bizantin. Sudah mempraktikkan selama 6 tahun spiritualis Bizantin sejak tahun 2014, dan saat ini tengah menjalani perkuliahan di Fakultas Psikologi di Unika Atmajaya. Dan tentu saja kita juga tetap bersama dengan yang bersinar, Imam Agung kita, Alexander Boukenes. Beliau adalah seorang sarjana teolog dan magister teolog dari Holy Cross Greek Orthodox School of Theology. Sudah sangat banyak pengalaman dari itu ya, jabatannya mengelola gereja, termasuk menjadi komisi liturgi, vikaris jenderal, konselor katedral, yang sebelumnya beliau lakukan di Melbourne. Dan sejak 2018 bersama dengan Rumah Bizantin menjadi Bapak Pendamping Rohani. Begitu. Nah, kita juga seperti biasa ya, rundown-nya akan ada presentasi dahulu selama 40 menit oleh Mas Philip Tejianto. Baru akan ada tambahan penjelasan dari Bapak Alexander Kenes, dan kita akan diskusi tanya jawab selama 30 menit. Dan sebelum diakhiri, tentu saja kita akan doa dan berkat penutup. Kita mohonkan untuk menghormati dan berlaku bijak dalam menggunakan kolom chat. Juga silahkan mengajukan pendapat secara langsung, bisa open mic, atau bisa melalui kolom chat, diketik begitu. Bila mana nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi ini, kita akan jawabkan pada pertemuan berikutnya pada pukul 2 siang, seperti tadi kita sudah lakukan sebelum ini dimulai. Oke. Nah, baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita persilakan kepada Mas Cliff Tejianto untuk melakukan presentasi materi. Silakan, Mas. Oke, teman-teman, selamat siang atau sore. Ya, ini kita masuk ke diskusi kelima di materi psikologi. Hari ini kita akan membedah buku judulnya On the Pressure. Buku ini mengenai imamat dan panggilan. Boleh. Sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu ini buku ini. Jadi judulnya kan tadi On the Pressure ya. Itu mau diterjemahkan. Kemarin aku sedikit bingung mau menerjemahkannya itu mengenai imamat atau tentang imamat. Tapi ya kira-kira itu terjemahannya. Jadi memang mungkin tadi disebut kita akan membahas soal panggilan hidup masing-masing. Tapi dalam buku ini secara khusus imamat. Nah, tapi aku akan mencoba untuk membuat jadi relevan buat panggilan kita masing-masing. Terutama yang udah berprofesi sebagai apapun. Oke. Imamat dan panggilan. Kita masuk ke tujuannya dulu. Yang tadi Kak, tujuan. Oke. Tujuan dari materi kali ini adalah pertama memahami konsep imamat melalui ajaran Santo Yohanes Kristus. Jadi yang dimaksud di sini waktu tulis ini adalah kita bakal melihat bagaimana konsep tentang imamat itu sudah ada pada zaman-zaman awal gereja. Nanti kita bisa tahu dia itu ditulis di abad keberapa, dan ternyata konsep itulah yang masih ada pada gereja sampai saat ini. Lalu kedua, peka terhadap cara Tuhan memanggil umat beriman di dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti menanggapi panggilan Tuhan dengan cara yang terbaik. Nah, ini yang kedua sampai ketiga. Mungkin komentarku adalah nanti di buku ini betapa akan itu dituliskan sama Santo Yohanes Chrysostomos, gimana seorang imam itu, panggilan seorang imam itu sangat berat dan butuh kesempurnaan. Nah, dimana semua nggak ada yang layak untuk itu. Untuk panggilan Tuhan itu nggak ada yang layak, karena mengingat tanggung jawabnya dan tugasnya yang sangat besar dan sangat berat. Tetapi kita bisa menanggapi ketika kita tahu, ketika kita melihat bagaimana keadaan kita, kelemahan dan segala macamnya, dan kita mempercayakan rahmat Tuhan untuk maju ke depan. Lalu yang terakhir, mendorong peserta membaca buku On the Pressure. Nah, ini nanti mungkin kalau ada teman-teman yang penasaran, aku bisa kirimkan e-booknya, nanti diminta di Rumah Bizantin saja gitu ya. Ya, ini bukunya nggak gitu tebal, tapi memang bagus kok. Gitu. Nah, itu tadi kontaknya yang bisa dihubungi, yes, bisa ke email ini atau Instagram ini. Tapi mungkin lebih enak lewat email ya, biar kirimnya lebih gampang gitu ya. Atau misalkan di WhatsApp,
nggak tahu, bisa tanyakan ke Dian ya. Oke, lanjut. Yang tadi cover bukunya, cover bukunya. Oh, oke. Ya, jadi ini bentuk bukunya seperti ini. Tapi sebenarnya aku pakai waktu aku baca itu terjemahan dari Saint Vlad, kalau nggak salah. Jadi ada seminari di Amerika sana. Aku dikasih sama Romo Gabriel. Lanjut. Tokoh penulis. Oke, kita langsung masuk ke penulis. Jadi, buku ini ditulis oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Atau Chrysostomus itu adalah julukan yang diberikan oleh umat, oleh masyarakat. Itu artinya bermulut emas. Karena saking jagonya Santo ini dalam memaparkan kebenaran iman Kristen, saking sangat sangat terutamanya dibandingkan yang lain. Jadi dijuluki bermulut emas. Beliau ini seorang bapak gereja yang sangat berpengaruh di hierarki besar dalam gereja. Dia waktu itu sebagai uskup agung Konstantinopel, ya. Dan tulisan-tulisan beliau ini banyak dipakai sampai sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar yang ada quotes yang bahas soal ketika kamu melihat tubuh Kristus diletakkan di atas altar dan ada nyanyian segala macam, ya kamu harus sadar kalau ini kamu sedang berada di surga itu sendiri. Itu kan lumayan populer waktu itu. Aku sering lihat kayak foto liturgi, lalu ada quote seperti itu gitu. Jadi memang banyak tulisan-tulisan beliau yang masih banyak dipakai sekarang dan mempengaruhi tokoh-tokoh berikutnya. Menulis banyak karya masih gerak sampai sekarang, ya. Mengubah liturgi yang dipakai sampai hari ini. Jadi liturgi yang kita pakai itu di Ritus Bizantin, liturgi Santo Yohanes Chrysostomus, itu yang menulis beliau karena namanya beliau, ya, namanya sama. Itu masih dipakai hingga sekarang. Nanti beliau pada akhir hidupnya setelah sebagai pengkhotbah ulang dan banyak menulis dan banyak juga menyuarakan suara kenabian, menyuarakan kebenaran. Beliau karena salah satu khotbahnya yang cukup menegur istri kaisar saat itu, Empress Eudoxia, karena itu beliau dibuang, diasingkan, dan beliau nanti wafat di pengasingan itu. Walaupun nanti akhirnya direhabilitasi, baik beliau dibersihkan lagi, diperbaiki, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata beliau tidak bersalah dan segala macamnya. Akhirnya beliau, relikui beliau ditahtakan kembali di Konstantinopel. Lanjut. Oke. Latar belakang dari buku ini, On the Priesthood, tentang imamat, itu ditulis pada abad keempat. Pada saat itu gereja baru muncul ke permukaan sebagai lembaga yang kuat. Jadi setelah gereja menjadi agama resmi Kekaisaran Bizantium saat itu, langsung para imam itu mendapatkan posisi yang sangat penting tidak hanya dalam gereja, tidak hanya perannya dalam gereja jadi semakin jelas dan semakin penting, tapi juga dalam masyarakat saat itu, gitu. Imam memiliki martabat yang unik. Nah, martabat yang unik itu tidak hanya nanti dalam penghormatan, tapi bahkan sampai bisa menjadi politik, gitu ya. Kayak misalkan satu kota itu bisa terpecah ketika masyarakatnya, ketika umat nggak setuju dalam memilih uskup. Gitu. Misalkan ada tokoh penting, tokoh politik siapa, dia mendukung uskup ini. Atau tokoh politik siapa lagi mendukung uskup ini. Nanti dia membawa banyak masyarakat memilih ini. Nah, jadi saat itu tuh gereja malah ribut dan bermain-main dengan politik. Nah, Santo Yohanes Chrysostomus dalam bukunya ini memaparkan kembali bagaimana idealnya menjadi seorang hierarki, menjadi gembala umat. Nah, jadi nanti buku ini seperti buku manual lah, dengan aturan dan segala macam. Bukan aturan, tapi anjuran hidup lebih ke arah sana. Lanjut. Santo Yohanes Chrysostomus menulis On the Priesthood sebagai upaya untuk menjelaskan sosok imam yang ideal, yang tadi aku bilang. Ditulis dengan metode atau bentuk yang populer pada zaman itu, treatise ya, atau risalah. Risalah itu bentuk karya tulis yang membahas sesuatu secara mendalam, ya, satu topik secara mendalam. Nah, dalam hal ini imamat. Ya. Tapi gaya penulisan Santo Yohanes Chrysostomus dalam buku ini adalah dialog. Jadi boleh lanjut.
habis ini ya. Jadi dialog yang tadi antara dua sahabat. Dua sahabat di sini beliau gambarkan tokohnya, ada dua tokoh utama yang berdialog. Jadi isi dari buku ini adalah bentuk dialog dari keduanya. Nah, dialog ini antara Yohanes dan Basilius. Nggak dijelasin ini Yohanes Basilius itu siapa, dan ada yang menyebut kalau ini tokoh fiktif hanya dalam pikirannya Santo Yohanes Chrysostomus saja. Tapi ada juga yang bilang kalau kedua tokoh ini sebenarnya buku ini ditulis sama Santo Yohanes Chrysostomus sebagai bentuk pembelaan dirinya untuk bentuk supaya dia nggak perlu ditahbiskan sebagai uskup. Jadi dulu dia ketika masih biarawan biasa, dia menolak untuk ditahbiskan jadi uskup. Dan dia membuat argumen-argumen dalam buku ini sebagai bentuk pembelaannya supaya udahlah, gue nggak usah ditahbisin. Jadi tokoh Yohanes dan Basilius ini keduanya itu diakon. Keduanya masih diakon, mereka sahabat dari kecil dan saling tahu soal kehidupan spiritual masing-masing, benar memang saudara secara rohani. Nanti kisahnya dari dialog itu muncul argumen-argumen dan pikiran-pikiran dari Santo Yohanes Chrysostomus sendiri, dan juga nanti ada kayak perbantahannya dari Basilius. Ini dua tokoh ini. Boleh dilanjutkan? Ya. Jadi nanti dalam ceritanya adalah plotnya itu seperti ini. Kedua sahabat ini, Yohanes dan Basilius, sudah bersahabat dari kecil dan punya reputasi yang baik gitu. Ya, aku lupa dari kecil atau enggak, tapi sangat erat, dan reputasi mereka hidup berdua, berjanji untuk hidup kudus berdua. Terus mereka ini punya reputasi yang sangat baik di kota. Nah, suatu hari mereka dipromosikan untuk ditahbiskan sebagai uskup, untuk menjadi uskup. Nah, tapi ketika upacara pentahbisan berlangsung, Basilius doang yang datang, Yohanes kabur. Lalu setelah ditahbiskan, Basilius nyamperin Yohanes, marah-marah, ya, berargumen. Nah, argumen itu yang jadi dalam buku ini. Nah, buku ini sendiri ditulis, seri ini dalam 6 buku dijadikan satu, dan setiap bagiannya itu punya fokusnya masing-masing. Fokus masing-masing ini topik-topik yang di setiap bab semakin mendalam dan berbeda-beda. Lanjut. Nah, kita mulai masuk ke bagian yang pertama. Di bagian pertama ini ada dua hal yang dibahas di sini. Itu pertama, yaitu mengisahkan di mana Yohanes bohongin Basilius. Jadi yang tadi aku ceritain di mana dia kabur. Tapi kisah itu dimulai dari setelah dipromosikan untuk jabatan uskup, ibunda dari Yohanes seperti menahan Yohanes gitu loh ya. Kata ibundanya adalah, aku sudah tua dan aku dan suamiku sudah nggak ada, jadi papanya sudah meninggal. Tunggulah sebentar lagi, jangan ditahbiskan dulu, jangan menjadi imam dulu. Tunggulah sebentar lagi sampai aku mati, hidupku tidak akan lama lagi. Barulah setelah itu kamu bisa pergi dan menjadi imam. Jadi ini seperti dialog gimana kadang-kadang kita nggak boleh berbalik ke belakang gitu, menengok ke belakang kalau kita memang sudah mau menjawab panggilan Tuhan. Mungkin masuk dari lalu di akhirnya selanjutnya adalah Yohanes bohongin Basilius. Di buku pertama, bagian pertama ini adalah argumen dari Basilius, kemarahan Basilius yang berusaha membuat Yohanes mengaku kalau ya kamu menjerumuskan saya, kamu bilang kamu mau ditahbiskan bersamaku, tapi kamu kabur gitu. Jadi merasa kekecewaan Basilius diungkapkan dalam bagian ini, merasa dikhianati segala macam disampaikan di bagian pertama. Lalu yang adalah Yohanes berusaha untuk membela dirinya. Di sini Yohanes mengatakan kalau
dia tidak bermaksud untuk membohongi Basilius. Maksudnya tidak, memang dia membohongi, tapi maksudnya tidak jahat. Yang dia maksud adalah untuk memilih, dia terpaksa untuk berbohong supaya gereja bisa mendapatkan sosok gembala umat yang baik seperti Basilius. Karena dia tahu kalau misalkan Basilius kalau misalnya Yohanes ngomong ke Basilius, pasti Basilius nggak mau dihabiskan juga. Karena mereka sudah jadi dihabiskan bersama. Nah, dia ini memberikan penjelasan lebih lanjut kalau maksudnya baik. Lalu di buku kedua, Yohanes baru mengeluarkan argumen-argumen. Ini udah masuk buku kedua. Yohanes memberikan argumen-argumen kalau dia ini nggak salah gitu dalam keputusan ini. Dia mengatakan pada Basilius kalau yang menyebabkan ia pergi dari keputusan imamatnya ini adalah karena dia merasa dirinya tidak layak. Yohanes merasa kalau dirinya sudah terlalu banyak menceburkan diri dalam hal-hal duniawi, dalam kenikmatan duniawi. Lalu di situ dia membandingkan dirinya dengan kehidupan monastik dan betapa dia merasa lebih baik di kehidupan monastik daripada harus berada di depan umum gitu loh, daripada harus menggembalakan banyak orang, karena dia merasa dia tidak memiliki kemampuan untuk itu dan segala macam. Di bagian ini Yohanes menjelaskan seluruh kelemahannya dia dibandingkan dengan ideal yang harus ada. Di sini juga dia bilang betapa seorang imam itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Dia bahkan membuat perbandingan kalau bahkan perbandingan dari seorang imam dengan jemaatnya, dengan umat, itu harus lebih besar daripada gembala dengan domba-dombanya. Jadi lebih daripada gembala yang makhluk rasional dengan domba-domba yang nggak bisa berpikir. Itu seperti itulah juga seorang imam, seorang pemuka umat itu harus lebih matang dalam hal rohani, lebih matang dalam kepribadiannya daripada jemaatnya. Nah, itu di bagian kedua. Yohanes berbicara soal itu, dan dia merasa dirinya tidak masuk kualifikasi. Nah, lalu di buku ketiga. Di buku ketiga, Yohanes mengagungkan imamat. Jadi, Yohanes mengatakan bahwa betapa luhurnya jabatan imamat itu. Dia membandingkan imamat dengan penguasa duniawi, yaitu seperti kayak raja-raja. Nah, dia membandingkan kalau bagaimana seorang raja itu memiliki kuasa di hal-hal duniawi, di hal-hal yang sementara. Tetapi seorang imam itu diberikan kuasa untuk administrasi hal-hal yang ilahi, hal yang surgawi gitu loh. Ya seperti kuasa mengampuni dosa segala macam kayak. Dia bilang ya betapa luhurnya imamat itu bahkan dibandingkan dengan raja. Lalu yang kedua, Yohanes membandingkan imamat dengan orang tua. Bagaimana orang tua itu mengandung dan membesarkan kita di kehidupan sekarang, untuk kehidupan yang sekarang yang sementara. Tetapi seorang imam melahirkan seseorang dalam kehidupan yang kekal di kehidupan berikutnya, yang lebih panjang gitu dibandingkan itu. Jadi bagaimana itu tanggung jawabnya sangat besar dan lebih luhur dari apapun yang ada di dunia gitu. Lalu kemudian imam harus semurni malaikat. Dia bilang manusia bisa mendapatkan martabat seperti malaikat itu sangat tinggi dan sangat tidak terpikirkan gitu. Sehingga ketika seorang imam tidak memiliki kemurnian yang sama dengan malaikat, ketika seorang imam berbuat dosa, dia akan memberikan dampak yang lebih buruk daripada seorang awam berbuat dosa. Jadi di situ dia juga menjelaskan betapa hukuman bagi seorang imam. Bahkan Yohanes bilang putri seorang imam kalau berbuat dosa, itu dosanya pun anak seorang imam ketika berbuat dosa itu bahkan bisa itu dihitung lebih besar dan lebih layak dihukum. Layak dihukum lebih gitu, daripada ketika seorang awam berbuat dosa. Jadi dia sangat mengagungkan jabatan dan tanggung jawab yang sangat besar. Imam harus terlepas dari uang dan harus bisa mengatur keuangan dengan sederhana dan dengan baik gitu.
Jadi ya imam nggak boleh terikat pada hal-hal yang duniawi dan nggak boleh mengejar keuntungan yang sementara. Pertama karena dia juga contoh bagi bagi umat, dan juga karena tugas dia adalah tugas-tugas kekudusan. Lalu lanjut kita masuk ke buku keempat. Nah, ini buku keberapa? 4 ya? Oke, buku keempat. Di buku keempat ini, Yohanes menjelaskan bagaimana yang harus dilakukan seseorang untuk menanggapi panggilan. Jadi gimana ketika seseorang merasakan dipanggil untuk melamar untuk suatu pelayanan sebagai umat, itu dia membandingkan dirinya, mengukur dirinya, dan kira-kira apakah aku mampu untuk tugas ini. Yohanes di sini mengambil perumpamaan Yesus tentang itu yang ketika seseorang mau membuat bangunan, dia akan membuat rencana dulu keuangan segala macam supaya jangan sampai bangunannya tidak jadi dan dia diolok-olok sama orang. Dan begitu juga ketika seseorang ingin menjadi imam dan berpikir menjadi imam, merasa ada panggilan, dia harus melihat ke dalam, melihat dirinya apakah kira-kira mampu dan punya semangat itu, punya kerelaan untuk menjalani hidup imamat. Lalu di buku keempat ini juga Yohanes membahas soal pentingnya pewartaan, preaching, khotbah ya, pewartaan. Yohanes mengatakan kalau pewartaan ini adalah alat untuk menyembuhkan, sebagai upaya untuk menyembuhkan. Yang disembuhkan di sini adalah penyakit-penyakit jiwa. Maksudnya jiwa as in soul, jiwa bukan psikologi ya. Jiwa seseorang yang paling pertama, di mana seorang imam lewat pewartaan misalkan penyakit itu adalah ajaran sesat, ini paling pertama. Ajaran sesat itu nggak bisa disembuhkan dengan hal-hal lain selain ya khotbah yang benar gitu, pewartaan yang benar terutama gitu. Ya mungkin perilaku juga, tapi pewartaan itulah utama untuk memperbaiki pikiran yang sudah terkontaminasi gitu kalau dalam bahasa. Jadi lewat pewartaan itu bisa membantu orang untuk mencapai kesehatan rohani, makanya itu penting. Dan itu jiwa penyembuh itulah yang harus ada di dalam diri imam gitu juga. Lalu dia juga menjelaskan kenapa seorang imam penting untuk memiliki kemampuan ini, memiliki skill ini, dan untuk berusaha melatih skill ini, karena ya memang ini akan diperlukan gitu loh, dan nggak bisa cuma mengandalkan rahmat Allah semata saja, tapi dia harus mau berkooperasi dengan rahmat itu. Itu yang ditekankan sama Yohanes dalam bagian itu. Oleh karena itu, Yohanes juga bilang kalau dia menjadikan Rasul Paulus sebagai model yang sejati, menjadi model seorang imam, menjadi model seorang gembala umat. Karena Rasul Paulus bukan hanya bersandar pada rahmat ilahi, tapi juga Rasul Paulus memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan sebagai seorang gembala dan sebagai seorang pewarta juga. Lalu di buku kelima ini Yohanes menjelaskan lebih lanjut mengenai pewartaan. Jadi pewartaan memerlukan usaha dan ketelitian yang sangat besar. Jadi seorang imam harus berusaha sangat banyak gitu ya. Mesti banyak berusaha dalam mewartakan ini. Dan lalu seorang pewarta harus memiliki sikap tidak menginginkan pujian. Bagi Yohanes, ketika seorang pewarta menginginkan pujian, dia bakal menyesuaikan khotbahnya sesuai dengan apa yang ingin didengar sama umat doang, apa yang ingin didengar sama masyarakat doang, tapi tidak memberikan apa yang justru diperlukan, misalkan dalam hal menegur dan segala macam. Nah, di dalam buku ini Yohanes bilang kalau
ketika seorang pewarta melakukan itu, dia melukai dua hal. Dia melukai dua pihak. Pertama dirinya sendiri, di mana dia akhirnya hanya dia akan menerima penghukuman dari Tuhan, di mana dia akhirnya fokus hidupnya berubah dari Tuhan tapi ke diri sendiri. Lalu kedua dia akan menyakiti umat. Nah, karena umat tidak mendapatkan apa yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana seharusnya mereka dapatkan. Gitu. Akhirnya nggak memperbaiki apapun, tidak memperbaiki dirinya mereka masing-masing. Begitu. Itu di bagian ini, di bagian kelima Yohanes menekankan tentang itu. Lalu di bagian yang terakhir, buku ke-6, Yohanes sudah bicara tentang kemurnian seorang imam. Nah, Yohanes mengatakan karena imam itu akan berdiri di hadapan umat sebagai penengah antara umat beriman. Ya, alangkah ketika dia melihat kesucian Tuhan, ketika dia melihat Allah sendiri hadir di hadapan dia dan memberi kuasa kepada dia. Ya, masakan dia tidak mau memurnikan dirinya. Gimana dia bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan merasa nyaman gitu, merasa layak gitu. Disitulah yang kayak makanya Yohanes mengatakan seorang imam harus berusaha untuk memurnikan dirinya itu. Dalam bagian ini di panjang lebar dibicarakan. Lalu berikutnya Yohanes membandingkan kehidupan seorang uskup dengan kehidupan biarawan. Yohanes mengatakan kalau seorang uskup itu justru memiliki salib yang lebih besar daripada sekedar biarawan. Kalau biarawan memang menjalankan kehidupan rohani, menjalankan latihan-latihan rohaninya, berdoa, berpuasa, segala macam, dan mengolah batinnya, itu tanpa gangguan dari dunia luar, karena dia berada di dalam selnya, di dalam kamarnya, di dalam ruangannya pribadi, atau di dalam tembok biara. Nah, sedangkan seorang uskup juga diberikan tuntutan untuk hidup rohani yang ideal seperti itu, tapi masalahnya adalah nggak ada yang melindungi dia. Maksudnya nggak ada tembok yang melindungi dia, nggak ada kamar yang melindungi dia. Dia harus berada di tengah jemaat. Gitu. Jadi betapa beratnya kehidupan seorang gembala umat di benak Yohanes. Lalu ya betapa latihan untuk mencapai keutamaan-keutamaan rohani itu akan sangat berat untuk seorang imam atau seorang uskup dalam dunia. Sama Yohanes ini bilang kalau seorang imam itu memang berada di dunia, tapi bukan merupakan bagian dari dunia. Nah, lalu di sini Yohanes menjelaskan ini udah balik ke ceritanya lagi. Yohanes menjelaskan bagaimana yang dia rasakan ketika dia disuruh untuk ditabiskan menjadi uskup. Dia membuat analoginya itu seorang wanita yang cantik, yang indah gitu. Dia sebut wanita ini sangat indah. Harus dinikahkan, harus dijodohkan dengan seorang pria yang jelek gitu ya, yang jelek, kasar dan jelek lah, yang jelek gitu, lupa. Alangkah tidak sebandingnya dan alangkah sayangnya. Dia membayangkan dirinya itu pria yang jelek itu, dan keluhuran imamat itu adalah wanita yang super indah gitu. Lalu dia juga membandingkan dengan tentara yang belum dilatih, tentara yang belum memiliki skill, kemampuan yang diperlukan, dan belum memiliki pengalaman dimasukkan ke tengah-tengah peperangan yang sangat menyeramkan, dengan ledakan-ledakan, dengan darah, dengan teriakan-teriakan, dan segala macamnya. Tentu itu tentara itu yang masih newbie itu pasti akan sangat takut. Nah, itu dia membayangkan dirinya kalau dimasukkan ke dalam imamat, betapa dia akan merasa sangat ngeri dan takut untuk menghadapi kewajiban-kewajiban dan tugas yang
harus diemban oleh seorang gembala umat. Oke. Lalu setelah memaparkan semuanya ini, memaparkan semua yang ada di pikirannya kepada sahabatnya, Basilius, ada perubahan reaksi Basilius terhadap Yohanes. Kalau yang sebelumnya Basilius masih menuduh Yohanes berkhianat, menuduh Yohanes mencemarkan nama baik mereka berdua, di sini Basilius akhirnya, Basilius merasa sangat sedih. Gitu. Dia merasa betapa dia udah terjebak masuk ke dalam situasi yang sangat mengerikan. Jadi Basilius yang sudah dihabiskan saat itu merasa ya ternyata gue juga nggak layak gitu. Ternyata aku pun tidak layak untuk tugas-tugas itu. Aku nggak bisa. Akhirnya dia berlutut di depan Yohanes, dia menangis, dia bilang, ya aku sudah berada di sini dan aku nggak tahu apakah aku sanggup menjalani panggilan ini. Tolong bantu aku, tolong kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan. Dan kalau bisa, hiburlah aku sedikit. Apa yang bisa kau katakan padaku? Jawaban Yohanes simple, dia cuma bilang seperti yang tadi di awal disebutin, ya percaya sama rahmat Kristus. Waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dia bertanya 3 kali dan mengatakan lalu mengatakan gembalakanlah domba-dombaku gitu. Yohanes bilang kalau Yesus itu bertanya 3 kali bukan minta afirmasi, bukan minta pengakuan cinta dari Petrus, bukan minta pengakuan kasih dari Petrus, tapi itu mau menunjukkan kalau betapa Yesus sangat serius ketika mau mempercayakan domba-dombanya kepada sosok yang dia pilih sebagai gembala umat. Nah, kalau Kristus sebegitu perhatiannya sama jemaatnya, sama umatnya, sama gerejanya, ya betapa Kristus pasti akan memberikan rahmat yang cukup buat seseorang yang memang sudah dia panggil, seorang yang memang sudah dia pilih untuk menerima tahbisan, untuk menerima panggilan ini. Lanjut. Mungkin tambahan sedikit yang tadi. Karena tadi itu dibilang kalau aku sempat bilang kalau ini argumen-argumen yang mungkin Yohanes tulis saat dia menolak untuk ditahbiskan karena kerendahan hatinya. Itu membutuhkan, tadi aku sempat baca, itu membutuhkan 6 tahun untuk Yohanes bisa mau menerima tahbisan uskup itu. Nah, ya mungkin yang bisa kita pikirkan ini, kadang-kadang ya memang ketakutan kayak tadi itu bisa sangat gede gitu loh. Tapi Yohanes Chrysostomos saja membutuhkan waktu 6 tahun gitu. Jadi kalau kita untuk menjawab panggilan Tuhan apapun itu membutuhkan waktu, ya wajar lah ya, manusia gitu. Oke. Buku ini On the Priesthood, John Chrysostom. Ini masih dipakai sampai sekarang. Banyak menjadi landasan untuk pemikiran berikutnya. Jadi banyak tulisan-tulisan mengenai hidup imam, mengenai imamat yang berlandaskan dari tulisan Satu Yohanes Chrysostomus ini. Dan banyak seminari yang mewajibkan untuk mengikuti. Jadi aku juga kemarin diceritain sama Romo Gabriel di seminari dia dulu itu wajib baca ini di Saint Plan. Jadi dan Father Olex juga waktu itu sempat bilang juga kalau calon-calon imam itu mesti nih baca buku ini. Lanjut. Relevansi ya. Oke. Relevansi bagi kita, pertama mengetahui salah satu tanda mengenai bulan imamat zaman gereja awal. Jadi kalau dari buku ini kita bisa tahu kalau ternyata di awal gereja ada, ini abad keempat aja, itu imamat itu sudah dianggap luhur. Ya itu mungkin bisa membantu kita melihat kalau ternyata gereja kita itu ternyata memang melanjutkan konsep dari gereja kita di zaman dulu. Gereja kita saat ini sama dengan gereja kita zaman dulu. Lalu merefleksikan dan membandingkan dengan apa yang ada pada gereja saat ini. Ya, benar, kita melihat penghayatan yang ada saat ini dengan yang dulu apakah sama atau tidak, dan kita saat ini sama ya. Ini
milik iman yang sama dengan gereja. Atau tindakan apa yang dapat dilakukan? Bagaimana dengan panggilan yang aku punya? Ya, mungkin kita kalau buku ini kan sangat memfokuskan bahkan bukan sekedar imamat tapi jabatan uskup atau panggilan uskup. Mungkin kita yang nggak terpanggil untuk kehidupan imamat untuk menjadi gembala umat gitu, memiliki panggilan-panggilan yang lain, kita tahu kalau pasti ketika Tuhan memberikan talenta pada kita, pasti Tuhan akan menuntut sesuatu dari kita. Apakah kita akan berbuah atau tidak. Nah, ya akhirnya tergantung kita. Apakah kita mau menjawab panggilan Tuhan itu dan berbuah? Ya mungkin kadang-kadang kita tahu lah, oh ya susah jadi dokter, mau jadi dokter yang baik susah, ya good doctor di Netflix itu. Gitu. Atau misalkan mau jadi, misalkan dalam hukum gitu, ya gimana supaya tidak, atau dalam dunia politik gimana supaya ada bribery suap segala macam gitu. Mungkin tanggung jawabnya susah untuk bisa menjadi ideal, tapi kalau kita membuka diri untuk rahmat Allah itu, Tuhan kasih kita kemampuan itu, pasti Tuhan memberikan rahmat yang cukup untuk kita melakukan sebaik mungkin gitu, seideal mungkin. Selama itu berguna untuk membangun gereja, membangun umat Allah gitu, jadi kesaksian. Ya mungkin itu yang aku bayangkan gitu ya, soal relevansinya buat panggilan yang sangat banyak. Ya, berarti kata akhirnya adalah semua panggilan memiliki keluhurannya. Ya, Tuhan memberikan kita sesuatu, dia pasti menuntut berbuah di situ, membangun gereja. Karena Tuhan, dia sangat mencintai gerejanya. Ketika kita diberikan satu tanggung jawab, ya alangkah baiknya kalau kita pakai untuk membangun jemaat Tuhan juga. Jadi kita ada jemaat Tuhan. Ya, mungkin itu dari aku. Silakan, Father, do you have any comments? The question is not what John Chrysostom wrote, but why. Listen, the man was born in Antioch. He had a very broad-based education. None of us has been to a university, okay? All of us have just been to a degree bank. A university is a place where you go to look for truth. Philosophy, literature, geography, anthropology, and it's only then that you begin to study. John Chrysostom was lived in Antioch, and his approach to biblical studies was very practical and to the point. Alexandria, very allegorical. Antioch, straight practical to the point, and he was known to be clever. People came to listen to his sermons. Here's the funny part. He didn't put his hand up to be Archbishop of Constantinople. He didn't want to be Archbishop of Constantinople, but he was elected Archbishop of Constantinople against his will, without him knowing. Okay, and then they kidnapped him secretly in the night from Antioch and took him to Constantinople and said, "There, you're Archbishop. Don't want to be. Too bad you are." Yeah, translate. That's all or so far. That's all or so far. Yeah, but translate so far. Baik,
He didn't want to be Archbishop. He was an academic. He was Yeah. very practical Yeah. translation of the Bible, not allegorical. This is who he was. Baik, jadi tambahan dari Father Olex. Menurut Father Olex, pertanyaan yang penting adalah mengapa Santo Yohanes Chrysostom menulis buku ini, buku On the Priesthood, mengenai imamat. Beliau itu hidup di Antioquia dan merupakan orang yang terpelajar. Jadi ada dua sekolah di sana yang terkenal. Sekolah yang Santo Yohanes Chrysostom ini hidup atau pelajari adalah mendekati kitab suci secara praktis. Sementara ada sekolah lain, yaitu sekolah Alexandria, yang mendekati kitab suci secara alegoris. Maksudnya apa alegoris dan praktis? Misalnya penggunaan dupa. Orang yang belajar dari sekolah Alexandria atau mereka yang dari golongan Koptik akan lebih suka menjelaskan mengapa kita memakai dupa. Mereka akan langsung menjelaskan bahwa dupa itu dipakai karena merupakan simbol dari doa-doa kita yang naik ke sorga. Mereka akan kerap menjelaskan seperti itu dan itu akan diulang-ulang. Sementara kalau dari sekolah Antioquia, dari Bizantin, dari Yohanes Chrysostom, pendekatan yang lebih praktis maksudnya Yohanes Chrysostom akan menarik lagi mengapa memakai dupa sampai ke perjanjian lama. Jadi akhirnya jawabannya akan menjadi bahwa bait Allah itu adalah tempat pengorbanan sangat busuk, dan juga peribadatan Kristen awal itu di katakombe, di tempat kuburan orang-orang pada zaman dahulu dikuburkan, di sana sangat busuk, makanya digunakan dupa. Jadi itu adalah dua jawaban yang berbeda dari mengapa memakai dupa. Yang satu dari sekolah Alexandria yang sangat alegoris, yang kedua itu dari Antioquia, yaitu seperti Santo Yohanes Chrysostom, yaitu yang lebih mengemukakan alasan praktisnya mengapa. Keduanya benar dan keduanya sama-sama diterima. Yang paling menarik dari kisah hidup Yohanes Chrysostom ini dan juga yang paling menarik dari bukunya ini, Yohanes Chrysostom mengemukakan dan secara kenyataan dia akhirnya menjadi uskup Konstantinopel. Ini bukan kemauannya, tapi akhirnya dia diculik menjadi uskup Konstantinopel. A person who I know extremely well, she's passed away now. She was a professor of a certain subject. She refused to take a person as a doctor. If you were from a city, from a rich family, from a good school, flat no, I will not take you as a doctoral candidate. I will only take as a doctoral candidate a poor person from a village, because she was utterly convinced there were a lot of geniuses in villages that didn't have a chance. If you're rich from the city, go away. Go to a professor that will take prize. Translate. Keep going, I will translate at the end. No, that's an important part. Baik, sebuah ilustrasi dari Father Olex. Jadi beliau mengenal seorang profesor, dan profesor ini memberi syarat-syarat untuk menjadi anak didiknya, peserta didiknya. Peserta didiknya itu tidak boleh anak kota dan tidak boleh berasal dari keluarga yang berada dan dari sekolah yang terkenal. Peserta didiknya itu harus berasal dari anak kampung. Karena anak kampung itu menurut beliau lebih mudah menyerap informasi, lebih mudah menyerap ilmu, lebih mudah diajar juga seperti itu. John Chrysostom, identical. She got her vision from John Chrysostom. John Chrysostom, when he said, fine, you want me as Archbishop, you've got me. The Archbishop was supposed to host banquets for hundreds, 500 to 1,000 people of the rich people of Constantinople. He didn't do it. He built an orphanage. He built a school for poor people. He built a hospital for poor people. If you're rich, you can't get into the best hospital in Constantinople. If you're rich, you cannot get into the best school in Constantinople. Only the poor people can. That leads us to the question,
why did a big biblical scholar write this book on the priesthood? It's got nothing to do with the priesthood being. It is more to do, how do I search for my vocation that God has given me? I have a mind. God gave me a brain. Use the brain which God has given you to look at the arguments for and against. What is the line that God is leading me to sanctity? And that's what I'm going to say. Why did John Chrysostom write? Yes. Baik, setelah Santo Yohanes Kristus menjadi seorang uskup di Konstantinopel, uskup yang pada waktu itu biasanya hanya melayani orang yang kaya, atau lebih tepatnya mengutamakan orang yang kaya dan orang yang berada, saat Yohanes Krisostom naik menjadi seorang uskup, beliau justru melakukan yang sebaliknya yang biasa dilakukan pada saat itu. Beliau membangun banyak rumah sakit, banyak rumah panti asuhan, dan rumah sakit terbaik yang ada di Konstantinopel yang dia bangun pada saat itu hanya menerima pasien-pasien dari yang kurang berada, yang sangat membutuhkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau orang yang berada pada saat itu tidak bisa masuk ke rumah sakit yang dibangun oleh Yohanes Krisostom yang pada saat itu adalah yang terbaik di Konstantinopel. Kira-kira seperti itu yang terjadi pada saat Yohanes Krisostom menjadi uskup. Kemudian, ini menggiring kita pada satu pertanyaan besar yang tadi, yaitu mengapa seorang doktor gereja yang besar, guru yang sangat besar seperti ini, mau melakukan hal-hal tersebut, dan yang terutama mau menulis buku ini, On the Priesthood, mengenai imamat. Sekarang, setelah pemaparan tadi oleh Mas Cliff, kita mungkin sudah mungkin menerima bayang-bayang. Dan inti dari buku ini adalah apa yang sesungguhnya Allah inginkan bagi saya. Jawaban yang paling sederhana itu, atau jawaban yang pertama itu adalah kita mempunyai akal. Jadi kita mampu menimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kita harus melihat jalan mana yang menuntun kita kepada kekudusan. Okay. Is it all, Father, or do you have something more? One sentence. He Okay. really disliked politicians, and he really disliked rich bishops that had a diocese somewhere else but spent most of their time in Constantinople. He despised the wealthy, and he said, if you're rich, you are not a Christian. Goodbye, go away. Ada salah satu juga sikap yang menarik dari Santo Yohanes Krisostom ini adalah beliau seperti yang tadi telah dipaparkan oleh Mas Cliff. Beliau tidak segan-segan mengkritik perbuatan yang salah. Jadi beliau tidak mencari pujian. Beliau benar-benar melihat apa yang salah ia tegur. Dan banyak yang dia tegur adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada pada saat itu. Dan bahkan para klerus, para pelayan altar itu tidak luput dari kritikannya. Jadi, sederhananya dikatakanlah bahwa jika kamu itu orang kaya, kamu itu bukanlah pengikut Kristus. Seperti itu. Oke, terima kasih Father Olex dan Mas Tian atas penjelasan tambahannya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan membuka sesi diskusi. Monggo Bapak dan Ibu bisa online langsung untuk merespon apa tadi tentang under priesthood. Mungkin masih ada yang mengganjal, atau mungkin masih ada yang ingin
merespon dengan pengalaman pribadinya gitu, atau mungkin langsung berdiskusi terkait panggilan hidup yang sangat pribadi, mungkin bisa langsung ditanyakan dan kita akan berdiskusi sama-sama di sini. Monggo Mas Guru dan Ibu semua. Saya sih itu tadi Mas Tian, Mas Clear, Father. Tadi sangat itu ya, sangat tertarik dengan menemukan panggilan itu ya, tetap terkait dengan panggilan hidup, bahwa semua panggilan hidup itu pada dasarnya adalah suci begitu ya. Pada akhirnya adalah semua itu bisa kembali kepada Tuhan. Namun kemudian mungkin banyak cara-cara Bizantin mengetahui bagaimana kita panggilan hidup yang terbaik begitu. Mungkin di sini masih ada beberapa yang kebingungan gitu ya. Karena kan tadi buku On the Priesthood itu berbicara mengenai bagaimana kita menghidupi panggilan hidup kita, tapi mengenai meyakinkan bahwa ada sesuatu panggilan hidup gitu. Apakah pandangan Bizantin, apakah tradisi Bizantin memiliki itu pandangan terkait itu? Quick, let me start the discussion then. Oh iya. Why did John Chrysostom write a book encouraging people to think? Brother, I think Okay. let's start a topic. You understand that what is our approach for vocation? I mean, in discerning our vocation in our life, what's our stance on that in according to Byzantine spirituality on discovering your vocation? That's Yep. what these are about. That's what this whole discussion is about. Ya, jadi seluruh diskusi ini ya memang topiknya tentang itu. God gave you a brain, not just emotions and not just blind obedience. Ya, Tuhan memberikan kita pikiran, kemampuan untuk berpikir, memberikan kita otak, bukan sekedar untuk merasakan emosi, memiliki perasaan segala macamnya. But, That's what we're saying throughout on the priesthood. nah, akhirnya adalah ya kita bisa memiliki kapasitas berpikir. Quick, Ed. Hah? Oh ya, oke. Ya kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sendiri, ya tentu dibahas gitu secara ini Santo Yohanes Chrysostom saja dia sendiri kan tradisi Bizantin gitu, maksudnya dia itu salah satu penulis yang sangat berinfluence di tradisi Bizantin di gereja-gereja timur lainnya juga, dan itu ya pada akhirnya pemikiran beliau ini mempengaruhi kedepannya dalam dunia Bizantin juga dalam hal membahas soal panggilan, bahasa ini termasuk. Ya itu. Ini ada pertanyaan nih Kak. Oke, ya terima kasih. Tadi tanggapan dari Father dan Mas Cliff. Nanti ini ada pertanyaan dari Bapak Denny Harus. Pak Denny ingin bertanya langsung kepada Bapak Alexander Kenes dan Mas kalian. Apakah Santo Yohanes Chrysostomus pada waktu menjadi uskup agung di kota suci Konstantinopel memiliki hubungan yang baik dan menjadi pembimbing rohani bagi para bangsawan dan kaisar Romawi Bizantium pada waktu itu? Mohon penjelasannya. Jasanya apa saja terhadap perkembangan gereja Ortodoks Yunani? Oke, gitu ya. Jadi ada dua pertanyaan ya. Apakah apa perannya si Santo Yohanes Chrysostomus pada perkembangan gereja Ortodoks Yunani pada masa itu? Dan apa saja
biasanya dalam membangun hubungan dengan kerajaan dan bangsawan, kaisar terutama ya. Nah, begitu ada pertanyaan dari Bapak Denny Carolus terkait Santo Yohanes Chrysostomus. Opa, aku rasa ini Father Alex ya, coba. Does the Archbishop of Constantinople, whether a saint or not, or the patriarch, anything, have a good relationship with the emperor and the empress of each of their emperor or empress at that time? Oh God, no. No? No. No. There is a very famous painting of John Chrysostom standing during the liturgy, pointing at the empress. Nah, jadi hubungannya kalau Santo Yohanes Chrysostomus sendiri sebenarnya pada akhirnya itu jadi tidak baik karena bahkan ada lukisan yang cukup terkenal yang menggambarkan Santo Yohanes Chrysostomus sedang khotbah homili, dia menunjuk ke kaisar dan istrinya sih itu tadi Empress Eudoxia. Jadi memang banyak mengkritik juga hal-hal yang tidak ideal dari seorang kaisar. Dia penasehat memang. Ada hubungannya baik, ada yang enggak. She married the emperor's deceased brother, and then married the current emperor. And then the archbishop pointed at her during the liturgy, very famous picture. You, madam, are a prostitute. The Yeah. emperor Ya, jadi waktu itu ada skandal pernikahan. struggled and brought back because he was saying, but no, he didn't like the emperor or the empress. Either you are Christian or you are not Christian. If you're not Christian, I really don't care how important you are. Ya, jadi memang ya, pada akhirnya memang sosok dari gembala umat saat itu, terutama di Konstantinopel, yaitu yang ke kota kekaisaran, itu memang punya tugas untuk jadi penasehat, untuk jadi pembimbing rohani bagi kaisar, gitu, untuk membantu memberikan nasihat-nasihat dan memberikan judgement segala macam. Dan memang kalau kaisar memiliki skandal atau memiliki perbuatan yang tidak ideal gitu ya, memang peran dari uskup juga, kalau uskupnya baik dan memang jalan hidup ke sana. Ya misalkan dengan Santo Yohanes Chrysostomus ini, ya dia akan menegur dengan keras ataupun dengan lembut sesuai dengan kebutuhan si kaisar itu, penguasa itu, entah kaisarnya atau empressnya, itu akan ditegur gitu. Jadi memang punya hubungan dengan kekaisaran saat itu. Ya kalau dalam kasusnya Yohanes Chrysostomus, ya dia menegur, dia yang dalam khotbah itu dia menegur Empress Eudoxia. Empress itu bahasa Indonesia apa ya? Istrinya kaisar ya. Dia menegur gitu. Ya itu yang akhirnya membuat dia diasingkan. Yohanes Chrysostomus difitnah sebagai menganut ajaran Origenes waktu itu. Akhirnya dia diasingkan dan dia meninggal di pengasingan. Ya bukan berarti nggak ada kaisar yang kudus juga, ada juga penguasa yang kudus. Itu sih. Kalau berikutnya apa tuh? Ini juga dari Pak Denny Carolus. Itu perannya Santo Yohanes Chrysostomus pada perkembangan gereja Ortodoks Yunani pada waktu itu. Apa saja yang sudah kontribusi yang Yohanes Chrysostomus lakukan? What's the contribution of Saint John Chrysostom to the Christendom, especially Byzantine Christendom? We have to get over the concept of Byzantine, Coptic, Latin. They are words that developed much later. Jadi pertama-tama di saat itu, kalau kita membahas masa itu, kita harus memikirkan sejenak pembagian Koptik, Latin, Bizantin. Karena
itu adalah konsep yang nanti akan berkembang di abad-abad berikutnya. It amuses me when I see Saint Nicholas dressed up like a Latin bishop of the Council of Trent, or Saint Augustine dressed up like a Latin bishop after the Council of Trent with the lace out and a Roman sacerdotal. Get over it. Ya, Those questions did not exist then. mungkin kurang akurat untuk menggambarkan beberapa orang-orang kudus pada zaman-zaman awal, abad-abad awal itu dengan pakaian liturgis yang seperti yang kita kenal sekarang, baik itu tradisi Latin, Bizantin maupun yang lainnya. This was 350 years after the death of Christ, more or less. Yang harus kita ingat pada zaman itu adalah sekitar tahun 350 tahun pertama setelah Kristus wafat, bangkit, dan naik surga. What was happening in the church? Apa yang terjadi pada gereja? People were going out into the desert because they said, if I live in the city, I will be a shopping mall Christian, which means I am a liar and a hypocrite. Pada masa itu cukup banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan kota-kota kaisar atau kota-kota besar dan pergi ke padang gurun untuk kembali, ya kasarnya, menjalani kehidupan Kristiani yang ideal. And then John Chrysostom, to answer your question directly, John Chrysostom and Basil the Great, Gregory I, Gregory II, Saint Sabas, there are a lot of people that took Christianity up a level. They realized that we cannot keep Christianity down. Lalu pada masa itu bangkitlah tokoh-tokoh seperti Yohanes Chrysostomus, Basilius Agung, Gregorius Nazianze, Gregorius dari Nyssa, Santo Sabas, yang kembali yang mempertanyakan dan menemukan kembali inti hidup dari kekristenan dan mengangkat kembali penghayatan hidup Kristen, memberikan pemaknaan yang baru. This is not a matter of piety. This is not a matter of taking a Bible and saying, I'm right. This is not a matter of saying, hallelujah. This is not a matter of saying the catechism says. This is a matter of studying theology deeply on an academic level. Exactly what people did. Ini bukan soal, jadi kontribusi mereka itu bukan soal, bukan hanya soal membuktikan apologetika kekristenan itu benar, atau untuk ya merasa nyaman dengan pujian-pujian segala macam, dengan ibadah, atau sekedar lainnya seperti itu. Tapi ini adalah soal mempelajari kembali teologi dan seperti itu. Ya, kontribusi Yohanes Chrysostomus banyak, tulisan-tulisannya segala macam, bahkan liturgi itu saya kan banyak banget lah. The East uses Plato as a philosophical base. The West uses Aristotle as a philosophical base. Aristotle wants definitions, categories, and concepts. Plato exactly the reverse. But they both talk about using the intellect to an extreme level. Jadi Plato dan Aristoteles adalah dua filsuf besar pada saat itu yang dijadikan referensi untuk semua hal yang menjadi dasar dari semua teologi. Keduanya itu bisa dibilang ada pertentangan satu sama lain, tetapi keduanya itu sepakat bahwa menggunakan kecerdasan kita dengan semaksimal mungkin. Oke. Oke, terima kasih, Mas Cliff.
Dan bagaimana Pak Denny, apakah ada tanggapan mengenai jawaban dari dua pertanyaan tersebut? Monggo, open mic bila ada. Oke, sudah cukup Mas Denny? Oke, sudah cukup sepertinya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Denny atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa berdiskusi mengenai panggilan ini ya, lebih kepada tadi panggilan ini, terutama relevansinya di kehidupan. Kita di sini di Rumah Bizantin kan bisa dibilang sangat itu ya, orang-orang anggotanya juga cukup terbilang unik dalam hal panggilan. Misalnya Mas Christian Tombiling ini dia terpanggil menjadi seorang ikonografer, namun sekaligus dia sekaligus dia menjalani sehari-harinya sebagai mahasiswa sistem informasi begitu. Nah, mungkin bisa Mas Tian berbagi ya kepada kita-kita bagaimana sih Mas Tian akhirnya bisa yakin bisa mantap terhadap panggilan hidup, dan gimana dengan spiritualitas Bizantin itu secara pribadinya Mas Tian itu Mas Tian terapkan dalam menghidupi panggilan. Benar sekali, saya rasa ikonografi itu sangat spiritualitasnya sangat menghasilkan lukisan ikon-ikon yang spiritualitasnya visual, sedangkan sistem informasi ini kan sangat IT based sekali begitu ya. Ini kan suatu hal yang bertentangan gitu. Oke. Saya share dulu. Ya, oke. Pastian mungkin suaranya masih putus. Mau jawabnya mungkin ke Mas Cliff, Kak. Ya. Oh, begitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan dulu ini ada dari Mas Michael William juga ini. Mungkin yang tadi bisa kita jawab belakangan. Saya mau tanya, apakah sebenarnya dalam buku karya Santo Yohanes Chrysostomus lebih menonjolkan bahwa panggilan hidup sebagai seorang imam akan jauh lebih luhur ketimbang panggilan hidup yang lainnya? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Apakah memang demikian dari buku itu? Atau sebenarnya secara tersirat itu Santo Yohanes Chrysostomus itu menekankan bahwa semua panggilan itu adalah mulia begitu. Monggo Mas Rian, Father mungkin. Ini sebenarnya yang saya katakan tadi, mungkin pertanyaan dari Pak Mikael sama Pak Denny kita tunggu Mas Cliff balik ya. Ya. Oke, siap. Saya share kisah hidup. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya ikonografer dari Rumah Bizantin. Awalnya saya kenal ikonografi itu, saya awalnya adalah seorang Protestan. Mama saya adalah seorang pendeta. Tetapi saya akhirnya mengenal Katolik, kebenaran gereja Katolik dari buku-buku mama saya. Kemudian di sana saya melihat ada ikonografi, tetapi saya tertarik, tetapi saya belum tahu bahwa itu adalah ikon. Saya lihat bahwa dalam satu ikon, dalam satu gambar, itu terdapat banyak sekali makna. Jadi sama seperti kerudung Bunda Maria yang warna merah itu, ada artinya. Kemudian gestur tangan Tuhan kita memberkati itu ada artinya. Kemudian saya kagum bahwa ada begitu banyak arti dalam satu ikon. Pada saat itu saya belum tahu itu ikon, saya hanya melihat, oh ini sebuah gambar yang bagus. Dan ditambah lagi gambar itu terlihat kuno, jadi ada kesan-kesan kunonya, ada kesan religiusnya juga. Nanti belakangan baru saya mengetahui, oh itu ternyata namanya ikon. Saya mulai mempelajari, ternyata ikon itu seperti ini. Akhirnya saya bertemu dengan Father Olex. Kemudian saya mendengar mengenai komunitas Katolik Timur, Rumah Bizantin ini. Saya akhirnya datang ke Jakarta dan membantu komunitas kami sekalian ini. Kemudian mengapa saya mengambil sistem informasi? Sebenarnya saya mengambil sistem informasi itu bukan sesuatu yang memang disengaja awalnya. Ada juga Mas Jalma yang di sini sangat dekat dengan kami, sangat dekat juga dengan Father Olex dan Mas Cliff.
Beliau adalah seorang dosen matematika, dan pada saat itu sebenarnya beliau yang menyarankan saya untuk mengambil jurusan sistem informasi. Sejujurnya saya tidak mengambil, akhirnya saya menjadi ikonografer bagi Rumah Bizantin. Saya melukis ikon-ikon di sini, tetapi mengapa saya akhirnya tidak mengambil jurusan seni dalam kuliah? Eh, saya berpikir bahwa ikonografi adalah satu-satunya style atau gaya lukis, gaya seni yang saya tertarik, saya berdoa melalui itu. Dan banyak kali juga guru-guru ikonografer yang saya ketemui, terutama juga Master Katarina dari Polandia, dan ada Master Vladeko dari Ukraina. Mereka kerap kali mengatakan bahwa ikon adalah yang akan mengajar ikonografernya. Jadi saya melukis ikon, tetapi ikon itu yang mengajarkan saya apa yang harus saya buat, bahkan bagaimana yang saya harus lukiskan di dalam ikon itu tersebut. Seperti itu. Kemudian Mas Jalma mengatakan bahwa ambil sistem informasi mungkin saya bisa belajar sesuatu. Akhirnya saya mengambil sistem informasi, awalnya memang agak sulit. Tetapi belakangan ini saya ya setelah belajar tertariklah seperti itu. Jadi antara ikonografer dengan menjadi sistem informasi, saya lihat kedua bidang itu, seni maupun sistem informasi itu adalah bidang yang sangat diperlukan dan juga relevan pada masa kini. Jadi, mengapa saya mengambil sistem informasi? Awalnya memang saya tidak punya ketertarikan yang besar, tapi akhirnya saya tertarik juga. Dan saya lihat itu dapat membantu kehidupan, dapat mempermudah kehidupan. Yang terutama adalah agar kami, terutama saya juga mampu menyebarkan Injil, menyebarkan kabar sukacita dengan lebih baik. Jadi segala sesuatu itu bisa kita pakai, segala sesuatu yang baik dapat kita pakai demi membesarkan nama Allah. Ikonografi itu adalah bagian yang sentral dalam Gereja Katolik Timur, terutama Gereja Katolik Yunani Ukraina. Sistem informasi juga bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi bagaimana ya? Setiap orang sepertinya punya talenta. Ada juga beberapa saya temui, saya tanya, bakatmu apa? Masih banyak yang bingung bakatnya apa. Ada yang mengatakan, oh saya tidak punya bakat. Mungkin saat ini saya belum bisa menjawab mengapa ada orang yang belum mempunyai bakat. Tetapi secara pribadi saya melihat bahwa Tuhan telah mengaruniakan kemampuan, kebolehan, segala sesuatu yang mampu kita lakukan yang dapat kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, mengapa tidak kita pakai? Apa yang tadi yang kita pelajari dalam buku On the Priesthood, Allah memberikan kepada kita akal budi untuk mengetahui menimbang mana yang benar, mana yang salah, selama itu benar, dan yang terutama adalah itu menuntun kita menuju kekudusan. Saya pikir itu yang terutama dan keduanya itu dapat saya pakai. Menghidupi dalam spiritualitas Bizantin. Mungkin ini hal yang paling sulit sebenarnya, bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen, terlebih ketika kita menjadi seorang Bizantin, seorang yang menggunakan ritus Bizantin, pola pikir kita itu berubah. Jadi ada hal-hal yang teman-teman kita mungkin belum berpikir sampai situ. Kita yang sudah mengikuti kursus ini sudah berpikir sampai di sana, tetapi teman-teman kita belum mampu memiliki mindset yang seperti itu. Mungkin di situ adalah saat tersulit di mana kita akan bergaul. Ya, kebenaran itu memang tidak membuat kita mudah dalam segala hal juga. Seperti itu, Pak Yo. Terima kasih banyak Mas Tian atas sharing pengalamannya. Jadi ya itu ya teman-teman, seperti yang diajarkan oleh tadi buku episode, kita harus bisa menimbang-nimbang, terutama apa yang sudah Tuhan berikan, dan itu kita harus gunakan dengan akal budi kita untuk
mengetahui panggilan hidup kita. Saya pernah baca juga di bukunya Rick Warren ini, dia juga membahas tentang panggilan hidup. Setidaknya ada 4 yang harus dipertimbangkan dalam mempertimbangkan panggilan hidup, begitu ya. Dan saya rasa ini juga berguna pada siapa saja. Yang pertama adalah karunia, tadi seperti yang Mas Tian bilang, berupa sifat-sifat baik yang kita miliki yang berasal dari Tuhan, terus bakat, baru pengalaman, dan ketertarikan atau minat. Nah, jadi kalau orang bilang, saya nggak ada bakat, tapi kan pasti orang lain itu pasti memiliki juga pengalaman, pasti juga memiliki ketertarikan, dan itu bisa dipertimbangkan untuk jangan lupa dibawa ke dalam doa tentu saja ya. Oke, nah ada banyak pertanyaan ternyata kan Mas Kip Di saat-saat terakhir ya. pertanyaannya. Nah mungkin kita kalau misalnya waktunya tidak cukup, kita akan jawab pada pekan berikutnya seperti biasa ya pada pukul 2. Kita mungkin bisa milih satu mungkin ini. Bisa. Satu sebelum kita tutup dalam doa. Mungkin pertanyaan dari yang paling menarik saya pikir adalah pertanyaan dari Mas Edwin Sianipar dulu ya. Jadi Mas Mikael, Mas Denny, dan Mas Hendarto kita akan jawab pada pekan berikutnya. Oke, saya bacakan. Selamat sore, saya ingin bertanya mengenai panggilan imamat. Di sini saya ingin bertanya, mengapa ritus Latin pada umumnya bersifat selibat, namun di Katolik Timur atau Ortodoks itu sendiri diberikan hak untuk menikah? Walaupun kita tahu sebelumnya bahwa imam-imam projo dalam ritus Roma pada zaman dahulu pun sempat tidak menjalani hidup selibat. Nah, ini saya pikir juga cukup menarik untuk dibahas ini mengenai imamat. Ini spesifik langsung ke masalah keimamatan. Monggo, Mas Klip atau Mas Tian? Iya. Jadi antara selibat dengan tidak selibat. Kami dalam pandangan timur sendiri sebenarnya memandang bahwa imamat dan selibat itu merupakan 2 panggilan yang berbeda. Jadi ada imam yang juga ada yang memilih selibat, contohnya dan menjalani hidup suci juga seperti para rahib, para biarawan, biarawati, tetapi mereka tidak menjadi imam. Ada juga yang memilih untuk menjadi imam, namun tidak selibat. Jadi mereka hidup berkeluarga. Ada juga gereja-gereja timur, gereja-gereja oriental, yang sebenarnya mensyaratkan bahwa seorang paroki itu tidak boleh dipimpin atau tidak boleh memiliki pastor paroki dari imam yang selibat. Jadi harus imam yang menikah. Karena dikatakan bahwa jika imam ini mampu mengurus keluarganya dengan baik, dia juga pasti mampu mengurus rumah tangga separoki dengan baik, seperti itu. Jadi di kita ada 2, dan itu adalah panggilan yang berbeda antara selibat dan imamat. Sejarah mungkin boleh dipaparkan oleh Mas Chris. Mau tanya ke Father Alex? Boleh. Father, why the West have the tradition of priestly celibacy, but the East doesn't have? Well, the East have that, but it's not the norm. Ask Google. I'd rather not answer that. The answers can be found, the factual answers can be found in Google. Okay. But referring back to the topic, John Chrysostom on the priesthood, Cliff, when you read St. John Chrysostom on the priesthood, the series of what did you discover something new? Was there a wow factor anywhere there? Okay. In Indonesian or in English? It's in Indonesian. Indonesia. Understand. Ya, mungkin hal yang menarik dari tadi Father Surapa ini. Nanti mungkin aku mau sedikit kayak ngomong, meskipun aku nggak tahu banyak soal topiknya. Kenapa di ritus Latin
wajibkan selibat, tapi nanti aku coba ini sedikit. Setahu aku itu dari abad 11, tapi ya, kita lihat lagi. Setahu aku, kalau yang aku temukan dari buku yang Thomas ini, Request Father aku ngomong soal ini, adalah ya tadi, ternyata banyak sekali excuse yang bisa dipakai, banyak sekali argumen-argumen yang bisa dipakai untuk menghentikan seseorang dari menanggapi panggilan, mau itu imamat kayak atau apapun, banyak banget. Yang Chrysostomus di buku ini paling banyak menyebut soal hukuman. Jadi kayak betapa ketika kamu tidak melakukan ini dengan baik, kamu layak dihukum dan hukumannya double. Gitu. Ya, tapi yang manis adalah pada akhirnya Yohanes menjelaskan, mengatakan kalau pada akhirnya kamu bisa bersandar ke rahmat Allah. Kalau ternyata Tuhan itu segitu sayangnya sama gerejanya sehingga tidak akan membiarkan orang yang bertanggung jawab atas gerejanya itu memberikan merusak jemaatnya dengan parah gitu. Jadi rely on God's grace. Jadi kayak ya udah, sisanya ketika kamu menyadari ketidaklayakanmu dan kamu tidak mampu, kamu bisa bersandar pada rahmat Allah, pada belas kasih Allah. So that's the thing I think Saint John Chrysostom really write and talks about how unworthy we are to approach this sacrament, to approach this mystery of the holy ordination of the priesthood, mystery of priesthood, and how people who take this mystery and doesn't perform well, I mean, they don't really do the task that comes with it, they will be severely punished. They are worthy of punishment, but because God so loved the church, because God so loved His people, He will give you grace if you say yes to this calling. He will give you grace to tend the sheep, to become the pastor, to become the shepherd of His community. So rely on God's grace, because you know that you're unworthy, and then you must rely on His grace. One of the most amazing books I read was a Mexican book written by and about an alcoholic priest. Alcohol for breakfast, alcohol for lunch, and by night he was drunk out of his brain. Mm-hmm. But along come the Mexican Freemasons, the very anti-Catholic one. And they were going to shoot him. And they saw him praying. And you're praying so that your God will take you to heaven. You can't, you're an alcoholic. And then he said, yes, I've probably committed every sin that there is. But I am praying that God does not keep this sin against you. I am bad. I have committed every sin. But you are doing much worse by taking your life. And I pray not for me, but for you. And that one event created several conversions. God made me. How do I not know that God made me a priest? There was not a time when I did not know that I was going to be a priest. Took me to Indonesia at the age of 65. Maybe I became a priest to save one person here. Jadi ada kisah, Father Alex pernah baca dulu, tentang seorang imam biarawan yang sepanjang hidupnya itu alkoholik gitu ya.
ya sangat terikat dengan alkohol. Pada suatu hari akhirnya bangkit yang namanya gerakan anti Kristen di negara itu, dan imam biarawan ini ditangkap, mau dihukum mati. Sendiri bukan untuk keselamatanku tapi untuk keselamatanmu. Nah, dari peristiwa itu akhirnya muncul banyak pertobatan. Ya, berbicara tentang maksud Tuhan gitu ya, kayak ternyata dari orang seperti ini pun ada kelembutan hati untuk mengampuni gitu ya. Apakah ada di kita juga? Ngomong-ngomong soal yang ini, Mas, apakah waktunya sudah habis? Oke, terima kasih Romo dan Mas Cliff atas tambahan dan terjemahannya. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan berpisah kembali untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada yang hadir, terima kasih kepada yang penanya, sudah bertanya dan memperkaya diskusi kali ini. Untuk Bapak Ibu yang belum terjawab, kita akan jawabkan pada pekan depan, Sabtu depan pada pukul 2, seperti biasa. Silakan mengirimkan ke email bila mana ingin mendapatkan buku, terus slide PowerPoint, dan nanti akan ada rekaman dari pertemuan ini. Silakan mengirimkan email ke katolikbizantin@gmail.com. Ya, pastian ya, katolikbizantin@gmail.com ya. Betul. Oke, siap. Kita akan mengakhiri pertemuan kali ini dengan doa seperti biasa. Monggo Mas Tian dan Father. Oke, baik. Marilah kita memohon hikmat. Kita satukan juga doa-doa kita untuk arwah kaum kerabat kita. Father, give the wisdom. Kerubim, terbanding mulianya dari serafim, tanpa cacat celah engkau melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh engkau Sang Theotokos, engkau kami junjung tinggi. Glory be Father. Glory be to Christ, our God, our hope, glory be to you. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Bapa, berikanlah berkat. Father, give the blessing. Spirit be with you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amin. Terima kasih Father dan Mas Tian. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di pekan depan. Sampai berjumpa dan sehat selalu. Sampai bertemu. Alleluia.